Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat sebangsa dan setanah air yang semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dijadikan orang yang bahagia, yang selamat di dunia dan juga kelak di akhirat. Dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin berbagi sebuah ilmu yang Al-Fakir dapat dari halaman dari sebuah uraian dari pondok pesantren Lirboyo yang sudah dikeluarkan 1 bulan yang lalu oleh channel Ali Ibrahim Irham. Semoga keterangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, karena keterangan ini menyangkut isu yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu tentang isu dibenturkannya atau isu tentang habaib dan juga para ulama, yang dari isu nasab yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, oleh kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang tidak kita ketahui, yang mana sudah ter-up di semua media dan berdampak pada eksistensi para ulama dan juga para habaib, dan juga berpotensi perpecahan antara ulama, habaib, bahkan perpecahan yang akan meluas dampaknya untuk umat Islam khususnya di Indonesia. Maka sebuah referensi, sebuah keterangan ilmu ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dalam hal ini secara global, masalah yang terbesar ialah tentang kemuliaan derajat para habaib dibandingkan dengan derajat para ulama. Ada yang berpendapat bahwa habaib itu lebih utama daripada ulama, dan juga ada yang berpendapat bahwa ulama itu lebih mulia derajatnya daripada habaib. Tanpa merendahkan salah satunya, keduanya adalah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berpendapat bahwa habaib itu lebih mulia daripada ulama, di sini diuraikan terdapat dalam kitab Al-Minhajus Syawi, Syarah Ushul Thariqah As-Sadah Ali Ba'alawi, yaitu juz 1 halaman 384. Mungkin yang punya kitabnya bisa di cross check. Karangan Sayyid Zain bin Ibrahim bin Smith. Di situ diterangkan bahwasannya waqad akhbaroni ba'du saqat anil allamah Syekhil Masyayikh Abil Hasani Al-Yamani Al-Madani radhiyallahu anhu muhyil kutubis sittah fil hadis wa ghairiha annahu su'ila fi darsihi man afdalu asy-syarifu awil alim fahasala lahu indaha istighraqun wa taqta'a ra'sahu ilal ard. Masya Allah ta'ala thumma qala thumma rafa'a ra'sahu thumma qala syarifun jahilun au qala syarifun wahidun afdalu min sab'ina aliman. Dikabarkan kepada Sayyid Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya ini, bahwasanya ba'du saqat anil allamah Syekhil Masyayikh, dari ulama yang sangat alim, yaitu menjadi gurunya
orang-orang yang alim, yaitu Abil Hasani Al-Yamani Al-Madani radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhoinya, sebagai pensyarah atau yang menjelaskan kitab-kitab hadis yang 6 atau kitab-kitab yang lain. Annahu su'ila fi darsihi, bahwasanya sesungguhnya dia ditanya di saat mengajar, man afdalus syarif awil alim, lebih utama mana atau lebih mulia mana antara syarif dan orang yang alim. Fa sallallahu indah istidrakun wa ta'ta'a ra'sahu ilal ard, maka sang syekh tadi terdiam dan juga menundukkan kepala menghadap ke langit, mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu dia mengangkat kepalanya, wa rafa'a ra'sahu wa qala syarifun jahilun. Syarif, keturunan Nabi, seorang syarif, seorang sayyid, seorang habib yang bodoh. Au qala syarifun wahidun, seorang syarif yang tidak alim. Satu syarif biasa tidak alim, afdalu min sab'ina aliman, itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Ini keterangan yang berpendapat bahwa syarif yang tidak alim itu lebih mulia daripada 70 orang yang alim yang bukan syarif. Adapun keterangan yang lebih memuliakan, berpendapat lebih mulia habib, lebih mulia ulama, itu terdapat dalam kitab Muraqil Ubudiyah halaman 284 cetakan Darul Basyair. Ini banyak dikaji dalam pondok-pondok pesantren, yang punya kitabnya bisa di cross check, yaitu karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Di situ dijelaskan, wa afada ba'duhum anna man intasaba ila Rasulillahi wa huwa min auladi sayyidina Al-Hasan awil Husain wa huwa ghairu alimin yafuku ala ghairihi mimma yusawihi fir rutbati bi sittina darajah. Bahwasanya para ulama berpendapat bahwa sesungguhnya orang yang mempunyai nasab kepada Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, yaitu para habaib, para sayyid, para syaraif, wa huwa ghairu alimin, dia tidak alim, yafuku ala ghairihi mimma yusawihi fir rutbati, itu mengungguli keutamaannya kepada selainnya yang sama-sama tidak alimnya, yaitu bisittina darajah, yaitu melebihi 60 derajat. Jadi ada seorang sayyid, seorang habib yang tidak alim, itu derajatnya lebih utama 70 kali derajat dengan orang yang sesamanya atau tidak alim, yang bukan sayyid, itu derajatnya 60 lipat lebih utama sayyid tadi. Wa annal alim, adapun orang yang alim, alladzi lam yunsab ilaihi yafuku ala ghairil alim mimman intasaba ilaihi bisittina darajah. Begitu pula orang yang alim yang tidak bernasab kepada Rasulullah itu mengungguli derajatnya kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang tidak alim
yang bernasab kepada Rasulullah dengan unggulan lebih utama derajatnya 60 kali derajat. Jadi ada orang yang alim bukan sayyid dibandingkan dengan sayyid yang tidak alim, itu derajatnya 60 kali lipat lebih mulia orang yang alim daripada sayyid yang tidak alim tadi. Lalu pertanyaannya, apakah kedua pendapat tersebut bertolak belakang? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, yaitu pendapat jawaban yang pertama, ini tidak bertentangan karena semua sama-sama mempunyai keutamaan. Dalam kitab Qurratul Ain fi Fatawa Ulama Al-Haramain juz 1 halaman 281 karangan Asy-Syaikh Ismail Usman Al-Yamani Al-Makki terdapat pertanyaan yang serupa sekaligus jawabannya. Ma qaulukum fi syarif hal yafdulul alim awil alim afdal? Apa pendapat Anda mengenai seseorang syarif? Apakah dia lebih utama daripada orang yang alim? Ataukah orang alim itu lebih utama daripada syarif? Maka jawabannya, asy-syarif afdalu min haitsun nasabi. Syarif, habaib, sayyid, keturunan Nabi Muhammad SAW itu lebih utama ditinjau dari segi nasabnya. Wal alim afdalu min haitsul ilmi. Sedangkan orang yang alim, yang mempunyai ilmu, itu lebih utama juga ditinjau dari keilmuannya. Wa fadilatul ilmi tafuku fadilatan nasabi. Dan keutamaan ilmu itu mengungguli keutamaan nasab. Wa qad taqaddama hadzal jawab awalal kitab. Dan ini sudah diterangkan penjelasan di atas tadi. Uraian yang kedua, dalam kitab Al-Ajwibah Al-Ghulliyah halaman 197 karangan Sayyid Zainal Abidin bin Alawi ada sebuah keterangan sebagai berikut. Wa fi fatawa Al-Imam Al-Allamah Khatimatul Muhaqqiqin Ahmad Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala qad su'ila anis syarif al-jahil awil alim al-amil afdalu wa ayyuhuma ahaqqa bit-tawqir idza ijtama'a aw uridu tafriqa nahwi qahwa 'alaiha ayyuhuma ahaqqu bil bida'ah aw arada syakhsun takbil fa ayyuhuma yubda'u bih. Dalam uraian kedua ini, dalam kitab ini diterangkan dalam fatwanya Al-Imam Al-Allamah sebagai pemungkas Khatimatul Muhaqqiqin dari para ulama-ulama muhaqqiq, yang terakhir adalah Al-Imam Ibnu Hajar. Al-Imam Ibnu Hajar juga ditanyakan tentang bab ini. Asy-syarif al-jahil awil alim al-amil afdal, lebih utama mana? Syarif, sayyid, habib, yang bodoh, yang tidak punya ilmu, atau orang alim yang mengamalkan ilmunya? Lebih mulia mana? Dan keduanya, wa ayyuhuma ahaqqa bitawqir. Keduanya, mana yang lebih berhak kita dahulukan dikala mereka berdua berada dalam satu tempat? Seperti kita ingin menghidangkan sebuah minuman
nahwi qahwa, seperti ingin menyajikan kopi, mana yang lebih dahulu kita sajikan? Kepada Habib kah atau kepada orang alim kah? Kepada Habib yang tidak berilmu atau pada seorang kiai, seorang yang alim? Jika kita mau menghidangkan makanan atau minuman. Au arada syakhsun at-taqbila fa ayyuhuma yubda'u bih. Atau jika kita mau sungkem, kita mau memeluk, kita mau bersalaman, sedangkan beliau ada dalam satu tempat, mana yang lebih berhak yang kita dahulukan? Fa ajaba radhiyallahu anhu biqaulih. Maka Al-Imam Ibnu Hajar menjawab, fi kulli minha fadlun azimun. Di dalam mereka sama-sama mempunyai keutamaan yang sangat agung. Amma syarif fali anna fihi minal bid'atil karimah allati la yu'adiluha syai'un. Sedangkan orang sesungguhnya seorang syarif, seorang sayyid, seorang habib, di dalam dirinya ada bagian yang sangat mulia yang tidak bisa ditandingi dengan apapun, yaitu bagian darah dari Rasulullah SAW. Wa min sama qala ba'dul ulama, maka dari itu sebagian ulama mengatakan la a'adala bid'atahu sallallahu alaihi wasallam ahadun. Tidak ada yang bisa membandingi bagian Rasulullah ini, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW, siapapun. Ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Hajar. Wa ammal al-alim falamma fihi minan naf'il muslimin wa hidayatud dhallin fahum khulafa'ur rusul wa warasu uluma ma'arifihim. Sedangkan orang yang alim, dia juga mempunyai sebuah kemuliaan yang sangat agung, karena di dalam dirinya ada kemanfaatan bagi orang-orang muslim yang bisa memberi petunjuk orang-orang yang tersesat. Merekalah sebagai pengganti para rasul dan pewaris ilmu-ilmu para nabi. Dan dilanjutkan oleh beliau, fayata'ayyanu alal muwaffiqi ayyura likulli minal asraf wal ulama haqqahu minat tauqid wa ta'zim. Maka kita sudah bisa menentukan, kita bisa tahu bagaimana cara kita untuk melayani, memberi hak-hak kepada para asraf, para sayyid, para habaib, dan para ulama tentang hak-hak kemuliaannya. Maka wal mabdu'u bihi idza istama'a asy-syarif. Maka ditinjau dari kemuliaan-kemuliaan yang telah diuraikan tadi, jikalau seorang syarif dan juga seorang alim ini berkumpul dalam satu majelis, dalam satu kitab, maka kita harus mendahulukan syarif. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, qaddamu Quraisyan. Dahulukanlah orang Quraisy, yaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma fihi minal bid'ati syarif, karena di situ ada bagian yang sangat mulia. Wal muradu bisyarif al mansubu ilal Hasan wal Husain. Yang dimaksud syarif, sayyid, habib adalah mereka yang menjadi anak turun dari Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Semoga Allah senantiasa meridai keduanya, yaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Wa alaihima wa ala ali baitihim assalam wallahu alam bishawab. Inilah sebuah keterangan yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, yang intinya ada yang berpendapat di atas lebih mulia habaib, sayyid itu mempunyai dalil. Ada yang mengatakan lebih mulia orang alim, ulama, itu juga berdalil, sama-sama mempunyai hujjah, sama-sama dari para ulama yang besar, al-mujtahidin, yang ikhtilaf ini sebagai rahmah, bukan untuk menjatuhkan satu sama lain. Dan juga
pendapat yang juga dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar, sama-sama orang alim, maka kita bisa menyikapi dengan bijaksana, dan kita juga sama-sama bisa memuliakan, tetap memuliakan para habaib, para syarif, para sadah, anak keturunan Rasulullah SAW dari Sayyidina Hasan dan juga jalur Sayyidina Husain, dan juga kita bisa tetap dan wajib juga memuliakan para ulama. Di sini saya tambah ada makalah kalam yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya ahla baiti Rasulillah, wahai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbukum fardun minallah, mencintaimu adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah fil Qur'ani anzalah, dalam Al-Qur'an. Yakfikum min azimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salatalah." Yang sudah cukup menjadi bukti bahwa kemuliaan bisa menjadi kebanggaan bagi kalian, bahwasanya siapa yang tidak bersolawat kepada kalian ahlul bait, maka solatnya tidaklah dianggap. Ada yang menafsirkan bahwa solat dalam solat tahiyatul akhir dalam madhab Syafi'i, jika tidak ada solawat kepada ahli baiti Rasulullah, maka solatnya tidak sah. Inilah bukti kemuliaan para zuriyah Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Semoga keterangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga ini menjadi sebuah solusi tentang terjadinya polemik yang terjadi akhir-akhir ini. Ada kurang lebihnya dari Al-Fakir, hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.